Belum pernah aku berurusan dengan sesuatu yang lebih sulit daripada hati, yang terkadang membantuku, yang terkadang menentangku. Sebuah quotes dari Imam Al-Ghazali. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas terkait satu buah buku dan juga perjalanan dari Journey to Your Heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Iqra Talks. Dan buat episode kali ini nih, ini episode yang sangat menarik. Mungkin buat teman-teman yang sekarang tuh lagi bingung nih, pengen menemukan seorang pasangan atau pujaan hati atau jodoh. Dan juga pastinya bakal banyak banget yang bakal dibahas. Karena kita bakal membahas terkait cinta, tapi cinta secara Islam. Nah, kita juga udah punya satu orang bintang tamu yang udah melakukan banyak sekali experience dan juga perjalanan untuk mencari itu. Kita kenalan dulu sama Mbak Uti. Halo Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Ya, kita manggilnya Haji Muda, Mbak. Oke, Haji Muda, Masya Allah. Sebuah kehormatan buat saya bisa hadir dan duduk di kursi ini bertemu dengan kalian semua Haji Muda. Nah, biar semuanya itu punya motivasi untuk berangkat haji itu dari muda. Oh, Masya Allah, luar biasa sekali. Karena sekarang kalau misalkan fenomenanya anak-anak muda zaman sekarang itu nggak hanya sekedar mencari sebuah perjalanan, misalkan pergi ke Korea, pergi ke Eropa gitu. Betul. Tapi ternyata sekarang udah banyak banget yang mulai nabung untuk pergi ke Tanah Suci. Masya Allah. Jadi itu juga salah satu obsesi saya, Mas. Waktu itu ayah saya itu dari kecil itu selalu mendengung-dengungkan ke kami anaknya bahwa beliau itu pergi haji pertama umur 31 tahun. Sejak itu saya sudah punya keinginan, punya mimpi saya harus bisa pergi haji sebelum 30 tahun. Jadi nggak mau kalah ceritanya sama papi saya gitu ya. Dan itu betul, dari muda saya itu sudah menabung untuk pergi haji. Lalu kemudian ketika saya mau berangkat itu terkendala. Pada waktu itu ya belum ada mahromnya, saya belum menikah gitu kan. Akhirnya begitu saya menikah, 2 tahun setelah saya menikah, saya berangkat haji. Dan saya tahun 2006. Jadi pada waktu itu saya pergi haji di umur 28 tahun. Jadi, wah itu haji muda banget. Itu bisa mengalahkan ayah saya yang umur 31 tahun gitu Iya. Tapi sebelumnya nih kita belum kenalan nih sama seorang Mbak Uti nih. Nah, kalau misalkan nyebut profesinya sebenarnya apa sih, Mbak? Oke, baik. Jadi Haji Muda, saya itu seorang jurnalis yang selama 25 tahun berkiprah di salah satu media nasional. Lalu saya jurnalis. Ya, jadi saya juga seorang Islamic travel writer. Saya menulis buku-buku sejarah dan peradaban Islam yang dikemas dalam bentuk buku traveling. Kenapa buku traveling gitu ya? Karena kalau saya menulis buku sejarah peradaban Islam saja, pasti juga banyak yang baca. Tapi tidak akan sebanyak kalau saya menulisnya dalam bentuk buku traveling. Ya, karena nggak ada anak muda yang nggak kepengen keliling dunia gitu ya ceritanya. Betul, itu makanya tadi saya sempat ngebahas. Kalau misalkan anak-anak muda sekarang juga mereka pengen jalan-jalan, tapi banyak yang menentukan, bahkan saya pernah ketemu dengan satu orang, saya pengen cap paspor pertama saya adalah haji. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi kemudian salah satu doa yang saya panjatkan pada waktu saya pergi haji, pada waktu wukuf di Arafah, itu adalah saya ingin Allah berikan saya jalan untuk bisa berada di jalan dakwah. Pada waktu itu rasanya kayak masih di awang-awang ya, Mas, karena kan saya seorang jurnalis gitu ya, bagaimana saya bisa berada di jalan dakwah gitu. Ternyata Allah itu memberikan saya jalan dakwah dengan cara yang amat sangat saya sukai gitu, yaitu dengan cara menulis. Menulis itu buat saya passion. Itu betul, menulis itu buat saya seperti hanya saya bernafas gitu ya. Jadi sesuatu yang sangat saya cintai gitu. Kemudian saya menulis buku-buku itu. Pada waktu itu memang sedang ada tren buku-buku dengan konten Islami, namun bukan buku agama begitu ya. Jadi kemudian saya menulislah itu, buku pertama saya itu adalah Journey to Andalusia. Itu perjalanan saya ke Andalusia. Andalusia itu barangkali kalau Haji Muda pada belum tahu ya, itu adalah satu wilayah gitu ya, yang pernah dikuasai oleh peradaban Islam selama 8 abad lamanya, dan wilayah itu adalah betul-betul berada di jantung daratan Eropa. Itu ada di Spanyol, Portugal, dan sebagian Perancis. Ini nggak banyak yang tahu gitu ya. Betul. Waktu saya mau berangkat juga Andalusia itu di Turki ya gitu. Pertanyaannya saya juga mikirnya pasti awalnya gitu. Bukan, itu adalah di Eropa. Lalu kemudian buku kedua saya itu Journey to the Greatest Ottoman. Itu perjalanan saya ke Turki dan ke beberapa negara di sekitarnya. Ini menulis tentang Daulah Utsmaniyah
Utsmani. Lalu kemudian perjalanan Ottoman itu Utsmani kan? Utsmani, betul. Lalu kemudian yang ketiga itu Journey to Samarkand. Barangkali juga waktu Samarkand itu kayaknya di India ya Mbak, kayaknya soalnya mirip-mirip dengan Shahrukan gitu. Padahal bukan, teman-teman. Samarkand itu adalah salah satu kota yang sekarang berada di wilayahnya Uzbekistan. Oh, di Uzbek. Jadi wilayah Asia Tengah itu adalah permata yang sangat luar biasa sekali gitu, teman-teman, dan itu nggak banyak yang tahu. Nah, buku saya ini juga sempat dapat penghargaan karena merupakan buku pertama yang menulis tentang kota Samarkand dalam bahasa asing di luar bahasa Inggris. Nah, terus kemudian Mbak tunggu Mbak sebentar nih. Ini semuanya jalan ke situ? Iya, mencari saya jalan tahu ke langsung? situ. Betul. Wow. Jadi ketika saya menulis buku-buku itu jadi saya tuh terobsesi banget dengan Ibnu Battuta. Jadi beliau ini kan seorang pengelana muslim yang sangat luar biasa sekali. Saya sudah pernah ke kampung halamannya di Tangier di Maroko di tahun Tangier itu bukan Tangsel ya. Itu di tahun 1300-an beliau ini sudah melakukan perjalanan dari Tangier sampai ke Aceh. Saya pernah ke Aceh, saya pernah ke Tangier. Dari Jakarta itu ke Tangier jauhnya minta ampun, dari Jakarta ke Aceh itu juga jauh. Zaman segitu beliau sudah bisa melakukan perjalanan dari Tangier Maroko itu sampai ke Aceh. Ini buat saya sangat luar biasa sekali dan itu obses banget gitu buat saya. Dan beliau ini 2 kali melakukan Legrong Journey-nya, perjalanan luar biasanya ini itu selalu dimulai dengan pergi haji. Nah, sejak itu saya tuh kayak punya obsesi, saya pengen memulai perjalanan kemudian menulis buku itu dengan berangkat dari Tanah Suci. Jadi saya selalu berangkat itu di akhir tahun setelah selesai umroh, kemudian saya pergi ke tempat destinasi yang saya tuju itu untuk riset penulisan buku. Tapi selama setahun sebelum berangkat itu saya sudah melakukan riset dari buku dulu. Jadi sebenarnya perjalanan itu hanya mengkonfirmasi sejarah gitu. Jadi saya selama setahun itu saya mengumpulkan materinya dulu dari kitab-kitab rujukan utama dan seterusnya. Baru pas berangkat ketika saya sampai di tempat itu, oh ini Istana Alhambra, oh ini Cordoba, oh ini Samarkand, oh ini Istanbul, oh ini Hagia Sophia dan seterusnya gitu. Jadi itu hanya mengonfirmasi, tapi bekal ininya tuh sudah ada dulu gitu ya, saya siapkan selama 1 tahun. Ya, ibaratnya itu pre-productionnya ya. Betul. Berarti ini start dari tahun berapa Mbak? 2012. Jadi setelah saya pulang haji itu. Haji kan 2006 tadi ya? Iya, 2006 itu kemudian tahun 2009 itu saya pergi umroh, kemudian saya berdoa di sana bahwa saya itu kepengen banget setelah saya pergi haji, perjalanan ketiga saya itu adalah ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Alhamdulillah kemudian Allah perjalankan saya ke Masjidil Aqsa di tahun 2012. Nah, setelah pulang dari Masjidil Aqsa itu saya terus bikin semacam peta gitu ya Mas ya, di rumah saya tempel-tempel nih saya mau kemana-kemana gitu. Nah saya itu memang menyusurinya, ya, saya memang menyusurinya itu kepengennya adalah sesuai dengan jejak peradaban Islam. Jadi pertama ke Daulah Umayyah, kemudian ke Daulah Abbasiyah, kemudian ke Daulah Utsmani dan seterusnya. Nah jadilah itu setelah dari Samarkand itu buku berikutnya adalah Journey to the Light. Journey to the Light itu merupakan buku yang menulis 10 madrasah dari jejak peradaban Islam yang beberapa di antaranya itu masih ada sampai sekarang. Kalau saya bicara tentang madrasah, jangan bayangin kayak sekarang gitu SD, SMP gitu ya. Tapi madrasah itu pada masa kejayaan Islam itu adalah sekolah tinggi yang setara dengan universitas saat ini. Jadi salah satu, ya betul. Jadi salah satu universitas pertama yang menawarkan gelar kesarjanaan di dunia itu adalah dimulai dari peradaban Islam. Namanya itu adalah Jami Al-Qarawiyyin. Itu ada di kota Fes di Maroko. Dan nggak tanggung-tanggung sampai sekarang masih ada Mas kampus itu. Dan lebih menariknya lagi yang mendirikannya itu bukan cuma seorang muslim tapi dia seorang muslimah, seorang perempuan. Namanya Fatimah Al-Fikhri. Penguasa di Maroko itu berganti-ganti, pemerintah sultannya berganti-ganti sampai kemudian sekarang di zaman modern ini, tapi kampus ini tetap masih berdiri dan masih menggunakan skema wakaf sampai hari ini. Nah, kampus yang lain yang juga masih berdiri di buku saya yang dari awal sampai sekarang masih berdiri dan masih menggunakan skema wakaf itu adalah Al-Azhar di Kairo. Buku Journey to the Light ini seluruh royaltinya itu saya gunakan sebagai wakaf literasi untuk mahasiswa Indonesia yang tengah studi di Universitas Al-Azhar Kairo melalui Lazismu Mesir. Lalu terus kemudian buku berikutnya itu Journey to Baitul. Semuanya ke sana tuh Mbak. Iya. Lalu berikutnya Journey to Baitul Maqdis.
jadi pertanyaannya begini, kenapa sih Mbak harus jauh-jauh ke Kairo gitu? Kan Betul, di yang sini di juga sini juga banyak banyak. gitu kan. Ada satu keinginan dari saya, skema wakaf untuk dana pendidikan. Jadi pada masa peradaban Islam itu pendidikan itu dipastikan gratis. Negara yang menjamin atau orang-orang kaya yang kemudian mendermakan sebagian hartanya untuk mendirikan sekolah-sekolah itu dan dibiayai melalui skema wakaf. Dan itu ada 2 kampus tadi yang saya sebutkan yang sampai sekarang masih berdiri, Al-Kawariyin sama Al-Azhar. Saya ingin menyampaikan ke semua yang membaca buku ini bukan sesuatu yang khayal gitu ya. Ini bukan sesuatu yang ngada-ngada gitu. Sampai sekarang pun mereka masih ada. Dan kenapa itu kemudian menjadi wakaf literasi dan ke Al-Azhar, karena ya ini tuh skemanya tuh ceritanya tuh kayak gitu. Tapi bukan cuman untuk teman-teman di Al-Azhar Kairo. Jadi ada 2 project di buku itu. Yang pertama royaltinya itu memang untuk teman-teman di mahasiswa Indonesia yang tengah studi di Al-Azhar Kairo melalui Lazismu Mesir. Lalu yang kedua itu buku ini, jadi buku-buku ini kita mencari orang-orang yang membeli dalam jumlah banyak ya, tidak cuma sedikit. Lalu buku-buku ini kemudian kita kirimkan ke pesantren-pesantren, ke madrasah-madrasah di seluruh Indonesia. Sehingga manfaatnya itu 2 gitu ya. Royaltinya royaltinya untuk mereka, tapi kemudian juga teman-teman di madrasah, di pesantren, di banyak tempat di Indonesia itu juga bisa mendapatkan manfaatnya dari buku itu. Lalu terus kemudian berikutnya itu buku Journey to Baitul Maqdis, itu juga merupakan wakaf literasinya. Itu saya gunakan, seluruh royaltinya itu digunakan sebagai wakaf literasi untuk pesantren masyarakat Merapi Merbabu di Jogja. Berarti ada 2 buku yang dijadikan wakaf literasi. Sebenarnya 3. Satu lagi memang ada Journey to Aqsa, itu seluruh wakafnya diberikan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Tapi kalau misalnya mau cari bukunya itu di mana, Mbak? Nah, kalau yang 3 buku awal pertama saya itu ada di, boleh sebut merek gitu? Boleh. Di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia, karena memang diterbitkan oleh Gramedia. Lalu kemudian 3 buku yang terakhir itu diterbitkan oleh ProU Media, itu bisa langsung pembeliannya melalui channel pembeliannya ProU, baik melalui WA maupun DM ke Instagramnya. Karena mereka memang penjualannya secara online. Siap. Ini aku pengen nanya nih. Sebelum ini kan sudah banyak sekali karya-karya yang sudah terbit nih. Dari tadi doanya pengen menjadi penulis gitu kan. Pengen berada di jalan dakwah. Pengen menulis itu jadi nafas gitu ya tadi ya. Dan juga berdakwah gitu dari kegiatan menulis. Tapi kenapa pada saat itu aku akan memutuskan menulis terkait peradaban Islam, terkait sejarah Islam? Jadi sebenarnya saya tuh memang waktu kecil Mas, saya itu baru kenal tokoh-tokoh superhero gitu ya. Itu tuh waktu saya SD. Jadi dari teman-teman saya. Jadi bahasa kayak Batman, Superman dan teman-temannya itu saya baru tahu itu setelah SD dari teman-teman saya. Sejak kecil saya itu setiap malam didongengi oleh ayah saya itu cerita tentang pahlawan-pahlawan Islam. That's the real superhero. Jadi dari sebelum saya bisa membaca dengan lancar, saya itu sudah punya bayangan seperti apa bentengnya Salahuddin Al-Ayyubi. Saya sudah punya bayangan seperti apa indahnya Istana Alhambra. Saya sudah punya bayangan bagaimana indahnya Baghdad. Nah, itu yang kemudian terobsesi dalam diri saya terinternalisasi dalam diri saya. Suatu saat nanti saya harus melihat bentengnya Salahuddin Al-Ayyubi. Suatu saat nanti saya harus melihat Istana Alhambra dan seterusnya. Dan alhamdulillah Allah izinkan saya melihat itu semua gitu ya. Kemudian saya menuliskannya menjadi buku. Nah, dari pengalaman saya ketika didongengi oleh ayah saya itu, saya merasakan suatu yang sangat luar biasa. Karena pertama, cerita itu real, nggak ngarang, nggak kayak Batman, Superman gitu ya. Ada buktinya gitu ya. Ada buktinya. Terus yang kedua, itu bagaimana tokoh-tokoh yang diceritakan itu terus kemudian menjadi role model buat kita. Bisa kita tiru, bisa dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian ingin saya bagikan pada yang lain melalui buku-buku itu. Selama ini dalam bayangan kita kalau ngomongin tentang sejarah peradaban Islam apa segala macam tuh kayak gimana kita dapat pelajaran sejarah di bangku sekolah gitu ya. Nggak enak banget gitu ya, suruh ngapalin tanggal, tahun, apa semua segala macam. Padahal ketika kita belajar sejarah berangkat dari hikmah, itu pasti akan menarik sekali. Jadi sebenarnya apa sih yang kita bisa lihat di sana? Itu nggak sekedar fisik bangunan yang sekarang masih bisa kita lihat, tapi sejarah itu adalah apa yang terjadi pada
pada masa lalu itu akan terjadi pada hari ini, dan itu juga akan terjadi pada masa yang akan datang. Dari sejarah kita bisa merefleksikan itu. Ya, kita bisa menarik benang merahnya ya. Jadi mereka yang concern dengan sejarah, mereka yang paham dengan sejarah itu akan tahu gitu. Ketika ada peristiwa-peristiwa seperti ini nanti tuh ujung-ujungnya endingnya akan seperti apa itu sudah punya bayangan. Bukan karena mereka cenayang gitu ya, tapi memang tidak ada sesuatu yang baru di kolong langit. Sejarah itu akan mengulang dirinya sendiri gitu. Jadi sebuah kebangkitan, sebuah kejayaan, sebuah kejatuhan itu polanya selalu sama. Nah, itu menarik sekali kalau kita pelajari dan kemudian kita refleksikan. Ketika saya berada di Istana Alhambra, betul saya menangis gitu ya, bagaimana sebuah kejayaan di daratan Eropa gitu ya, selama 800 tahun, selama 8 abad bisa hilang seakan-akan nggak berbekas gitu. Ini kan sangat sangat luar biasa sekali gitu. Bahkan pada waktu itu endingnya itu ada peristiwa yang disebutnya itu Reconquista gitu ya. Jadi pada waktu itu pasukan Eropa ini kemudian mengusir semua yang tersisa yang terkait dengan Islam yang ada di sana. Itu bahkan sampai sekarang jumlah penduduk Muslim di wilayah-wilayah yang dulu bekas Andalusia ini, di Spanyol terutama, itu jauh lebih sedikit ketimbang jumlah Muslim yang ada di kota-kota yang ada di Amerika. Padahal pada waktu itu Islam itu berada di sana 800 tahun. Ini kan sebuah ironi gitu. Apa yang terjadi? Jadi kalau Profesor Dr. Ragib Arsilzani, beliau ini seorang pakar sejarah Islam yang sekarang masih hidup, beliau seorang profesor di Mesir, itu menyebutkan bahwa apa yang terjadi di Andalusia pada waktu itu adalah apa yang terjadi di Palestina hari ini. Dan bukan tidak mungkin itu adalah apa yang akan terjadi di Uighur, di Kashmir dan seterusnya di masa yang akan datang. Kalau kita tidak sama-sama tidak aware. Jadi semua, kalau kita sekarang setiap hari bicara, melihat di sosial media tentang genosida dan seterusnya, itu sudah pernah dialami, luka itu sudah pernah dialami oleh umat Islam di Andalusia, di daratan Eropa itu di tahun 1492. Itu semua yang ada di sana, semua itu tidak tersisa, dan itu kekejamannya. Masya Allah, saya pergi ke salah satu museum, namanya itu Museum Inkuisisi. Inkuisisi itu adalah Dewan Gereja itu memperbolehkan penyiksaan-penyiksaan, melegitimasi penyiksaan-penyiksaan itu untuk meneror maupun mengusir umat Islam dari sana. Itu bekas-bekasnya itu Masya Allah, itu betul-betul yang mengerikan sekali. Alat-alat penyiksaan itu semua masih ada. Ada yang kita tuh orang itu dimasukin ke petinya itu ditutup, itu terus ada kayak paku-paku kecil gitu di sepanjang peti itu, jadi udah kayak daging dicacah gitu. Terus ada yang alat itu yang akan narik tangan kanan kiri kaki gitu ya, pokoknya ditarik semua, terus tulangnya itu jadi remuk semua dan seterusnya. Dan itu ketika alat-alat penyiksaan itu ditemukan di sebuah ruang bawah tanah di salah satu gereja oleh pasukan Napoleon pada saat itu sampai yang menemukan itu pingsan sakingnya mengerikannya gitu. Dan itu sekarang semua masih bisa kita lihat buktinya. Betul, ada di museum itu. Kalau misalkan tadi proof tadi itu berarti Mbak Uti itu melihat secara langsung. Iya, saya berada di sana, saya tuliskan di buku saya. Dan juga apa yang dibayangkan waktu kecil itu ternyata beneran betul. Itu sesuai nggak dengan apa yang dibayangkan? Betul. Jadi satu yang betul-betul saya perjalanan yang betul-betul buat saya itu ini banget itu ketika saya berada di Masjidil Aqsa ya, karena itu memang kisah tentang Salahuddin, kepahlawanan Salahuddin Al-Ayyubi itu yang paling banget diceritakan lah gitu oleh ayah saya. Jadi ketika saya berada di tembok kota tua yang sekarang ini masih bisa kita lihat setiap hari ada penyiksaan terhadap saudara-saudara kita di Palestina setiap hari yang kita sering, mereka mau berangkat sholat Jumat tiba-tiba ditembak-tembakin gas air mata, ditembakin peluru tajam. Itu adalah tembok kota tuanya, itu tembok yang sama ketika Salahuddin Al-Ayyubi dulu membebaskan kota ini. Nah, itu ketika saya melihat di situ, itu rasa di hatinya tuh, ya Allah, tempat ini tuh dipertahankan dengan darah dan air mata. Jadi Mas Rizky, kalau kita itu sholat di Masjidil Haram di Mekah itu kan kita sholat tuh bisa khusyuk banget karena kita sholat tuh sambil ngeliat Ka'bah gitu ya, kan Allah deket banget gitu seakan-akan. Lalu kita kalau sholat di Masjid Nabawi itu kita sholat tuh berasa syahdu gitu karena kita tahu Rasulullah dan dua sahabatnya itu dibaringkan di dekat situ gitu ya, di dekat tempat kita sholat gitu. Nah, ketika kita sholat di Masjidil Aqsa itu betul-betul darah, semangat, giroh keislaman kita itu akan meletup-letup luar biasa karena tempat ini tuh diperjuangkan dengan darah dan air mata gitu ya, selama dari generasi ke generasi terus menerus gitu. Nah, ini ketika saya akhirnya mengunjungi tempat-tempat
tadi yang saya sebutkan tadi itu yang memang betul-betul paling berkesan di hati itu ketika saya akhirnya mendengar kumandang adzan dari Masjidil Aqsa. Karena apa gitu, dari tempat ini perintah sholat itu dijemput gitu. Kalau misalnya nggak ada perintah sholat itu bagaimana dengan kita gitu ya hari ini gitu. Betul-betul dari tempat Rasulullah Mi'raj itu ada di bawahnya kubah emas itu, kubah batu itu, Dome of Rock itu masih ada batu yang digunakan Rasulullah dipijak untuk mi'raj ke langit gitu ya. Itu bisa dilihat betul ada di situ gitu. Dan ini tuh akan membuat kita itu ketika kita menyaksikan, kita berada di tempat-tempat di mana sejarah itu dituliskan gitu ya, itu betul-betul akan membuat keimanan kita, membuat semangat giroh keislaman kita dan seterusnya itu akan meningkat pesat, Mas. Dan ini sebenarnya yang ingin saya bagikan melalui buku-buku saya. Kalau baca buku-buku saya nanti tuh selalu pada komentarnya kayak berada di sana gitu, karena saya seorang jurnalis, saya bisa menuliskan betul-betul menuliskannya itu reportase gitu ya. Jadi betul-betul detail siapa yang saya temui, bagaimana aroma roti di sana, bagaimana hawa dinginnya, bagaimana sejuknya, bagaimana dan seterusnya gitu. Itu saya betul-betul pengen membuat mereka theater of mind-nya itu bermain ya, Mbak. Betul. Dan sebenarnya ajakan terakhirnya tuh begini. Boleh tadi kan disebutkan ya, salah satu Gen Z ini adalah list yang harus dipenuhi dalam hidupnya adalah jalan-jalan. Mereka nggak penting punya rumah atau enggak, yang penting mereka udah pernah jalan-jalan ke Eropa gitu. Boleh kalian mau jalan-jalan ke Eropa, tapi jangan lupa ada Andalusia di sana. Boleh kalian mau keliling Asia, tapi jangan lupa ada Samarkand di sana. Saya pingin mereka itu jalan-jalan bukan sekedar jalan-jalan gitu ya, tapi untuk mentadaburi ayat-ayat kauniyah yang Allah hamparkan berserak di bumi ini gitu ya. Bagaimana mereka bisa datang ke tempat-tempat yang itu akan banyak sekali ibrohnya gitu yang bisa mereka ambil gitu. Nggak cuma sekedar ke Spanyol terus foto-foto diunggah ke Instagram gitu, terus captionnya juga cuman Spanyol panas ya atau Spanyol dingin ya, nggak gitu ya. Tapi atau salju ya. atau orang-orang Turki ganteng-ganteng ya, nggak gitu kan. Tapi lebih dari itu gitu, bagaimana Muhammad Al-Fatih ketika membebaskan tempat ini, bagaimana ketika pasukan-pasukan yang dipimpin yang dibawa oleh Abu Ayyub Al-Ansori, sahabat Rasulullah, sampai ke Istanbul dan seterusnya gitu. Pingin sekali saya mereka itu dapat feel-nya itu gitu. Makanya kagumi itu tokoh-tokoh superhero yang benar-benar superhero yang Islam superhero, gitu, yang bahkan ada jejaknya. Apa itu Marvel, DC, Batmobile, Kryptonite, nggak ada. Ini udah dibuktikan langsung sama Mbak Uti. Kalau misalkan ya jejak-jejak itu emang ada dan nyata, bukan karang-karangan gitu. Jadi kalau kita ke Istanbul, Mas, ada satu makam namanya makam sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori itu sahabat yang ketika Rasulullah itu sampai ke kota Madinah, itu beliau itu kan bangun masjid dulu. Nah, beliau itu belum punya rumah pada waktu itu karena yang dibangun masjid dulu. Lalu kan sahabat yang orang-orang Ansor yang ada di sana kan semua berbondong-bondong pengen narik Rasulullah untuk beristirahat di rumahnya lah selama belum ada rumah itu. Terus Rasulullah membiarkan ontanya untuk nyari tempat sendiri. Berhentilah di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Jadi selama beberapa bulan itu Rasulullah itu sempat tinggal bersama dengan Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori ini seorang mujahid yang sangat luar biasa sekali. Di usia ada yang menyebut 70, ada yang menyebut 80 tahun, beliau ini ikut berjihad untuk membebaskan Konstantinopel. Konstantinopel itu adalah Istanbul hari ini. Nah, kenapa beliau itu pengen banget ikut berjihad ke sana? Karena salah satu nubuat Rasulullah itu Rasulullah mengatakan bahwa Bizantium, Istanbul ya hari ini itu akan dibebaskan oleh pasukan terbaik dengan pemimpin terbaiknya gitu. Beliau itu ingin banget menjadi bagian dari pasukan terbaik yang dipimpin oleh pemimpin terbaiknya. Sampai akhirnya beliau itu ketika wafat di sana beliau berpesan, kuburkan aku di tembok Konstantinopel supaya aku bisa mendengar gemerincing pedang para mujahid yang membebaskan kota ini. Dan kalau kita ke sana, betul makamnya Abu Ayyub Al-Ansori itu nggak terlalu jauh dari tembok Konstantinopel itu. Betul-betul barangkali gitu ya, pada waktu akhirnya gema takbir itu memecah tembok Konstantinopel yang luar biasa tebal dan luar biasa kuat itu, barangkali Abu Ayyub Al-Ansori juga menangis di kuburnya gitu ya. Akhirnya setelah sekian abad pemimpin terbaik dari pasukan terbaik itu bisa menjebol benteng yang dikenal sangat kokoh yang selama berabad-abad tidak tertembus ini gitu. Jadi kalau kita ngelihat apa yang terjadi di saudara-saudara kita di Palestina hari ini tuh kayaknya kok kita tuh kayak nggak ngapa-ngapain gitu ya. Bagaimana dulu tuh para mujahid yang mengorbankan semua lah yang dimiliki gitu ya untuk untuk berjihad di jalan Allah gitu. Sementara kita kok kayak ngelihat mereka tuh hanya bisa
berdoa hanya bisa kayak sedih kayak apa gitu, tapi tidak banyak yang bisa kita lakukan. Nah, ini sebenarnya kan pentingnya kenapa generasi muda Muslim ini untuk paham dengan jejak sejarah dan peradaban Islam, jejak sejarahnya mereka sendiri gitu loh. Kalau mereka nggak paham dengan sejarahnya sendiri, ya sudah pasti seperti orang amnesia seperti yang terjadi di hari-hari ini. Lalu terus kemudian buku saya yang terbaru itu adalah Journey to Your Heart tadi, yang beberapa kalimatnya sudah dikutip sama Mas Rizky di awal. Di awal. Jadi ini mungkin nih buat Haji Muda semua, langsung kita kasih liatin. Ini bukunya belum keluar ya Mbak ya? Iya, baru akan edar di pertengahan Februari insyaallah. Pertengahan Februari. Tanggal 15 Februari. Ini satu buku judulnya adalah Journey to Your Heart. Nah, ini buat teman-teman yang tadi kita udah kasih Q sedikit terkait percintaan. Waduh, ini kayaknya kalau bisa dibilang ini sebuah perjalanan. Buku ini terkait cinta semua atau gimana nih? Iya. Soalnya aku lihat ada terkait Nuna romance ya. Jadi kalau buku-buku saya yang lain, 7 buku yang lain itu catatan perjalanan saya. Nah, ini adalah ini buku pertama yang bukan menulis tentang catatan perjalanan, tapi catatan perjalanan hati gitu ya. Berarti ini yang paling beda. Ya, ini karena tadi kan beda. Kalau aku bisa ngelihat itu yang pertama itu tadi Journey itu yang Andalusia, terus juga Greatest Ottoman, ya, terus Samarkand, Baitul Maqdis, ya betul. Itu memang ini tuh yang paling berbeda karena sebenarnya materi buku ini tuh sudah saya kumpulkan lama. Jadi ada 2 alasan gitu ya penulisan buku ini. Yang pertama itu jadi kan di buku itu nanti halaman pertama itu saya menuliskan kalimat menikah itu bukan semata soal cinta, namun tentang siapa yang akan menemani ibadahmu sampai menutup mata. Nah, saya baru berani menuliskan kalimat itu setelah saya menyelesaikan tugas saya sebagai seorang istri. Qadarullah Januari 2023 lalu suami saya wafat. Lalu kemudian buku ini saya tuliskan untuk mendedikasikan tentang perjalanan cinta kami, juga untuk semua yang sedang menggenapkan takdir cintanya gitu ya. Lalu yang kedua tadi betul berangkat dari keprihatinan saya melihat bagaimana generasi muda Muslim ini begitu terobsesi, tergila-gila dengan drama Korea gitu ya, dengan film-film romantis. Opa. Lalu kemudian juga dengan novel-novel teen lead dan seterusnya gitu. Buat saya barangkali betul mereka tuh karena tidak tahu gitu ya Mas, ketidaktahuan itu yang membuat mereka terus kemudian dapatnya adalah itu. Sama dengan dulu saya ketika saya dari kecil didongenginya tentang the real superhero, saya nggak tertarik tuh dengan Marvel dan teman-temannya gitu. Nah, ini barangkali juga seperti itu kondisinya. Saking yang mereka nggak tahu kisah cinta yang sesungguhnya, kisah-kisah cinta para aulia ini, sehingga ya mereka yang taunya ya memang yang ada yang disodorkan adalah kisah-kisah cinta khayalan ini gitu. Jadi mau nggak mau ya akhirnya itulah yang kemudian jadi tren, itulah yang kemudian membuat mereka tuh begitu terobsesi gitu. Jadi nggak ada tuh ya Mbak ya, tiba-tiba lagi naik mobil kenceng-kenceng terus habis itu ada yang nyebrang terus habis itu ketabrak jatuh cinta. Jadi kalau di buku ini ya, ini memuat 15 kisah cinta para aulia. Itu percayalah kalau baca buku ini, kisah-kisah mereka itu jauh lebih romantis daripada kisah-kisah khayalan di drama Korea itu. Nah, kita nanti ngebahas nih Mbak, nggak semuanya kali ya, nggak bakalan kelar nih. Mendingan baca bukunya, ya beli bukunya. Tapi aku ngelihat kalau misalkan di tulisan di buku ini katanya umur cinta itu sebenarnya itu nggak begitu panjang. Nah, jadi ada penelitian Mas, ada banyak penelitian yang saya kutip dalam buku itu untuk menunjukkan bagaimana sains membuktikan hal ini dan bagaimana sebenarnya Islam melihat hal ini gitu ya. Di buku itu seperti itu. Jadi dalam penelitiannya itu cinta yang perasaan berdebar-debar, deg-degan, bahagia, pengen ketemu dan seterusnya, kemudian didefinisikan sebagai perasaan cinta itu menurut penelitian itu merupakan hasil kerja dari hormon. Jadi hormon di dalam tubuh kita seperti hormon oksitosin, kemudian dopamin, kemudian feromon dan seterusnya yang didefinisikan sebagai hormon cinta itu yang membuat gejolak rasa seperti itu. Tapi ternyata menurut penelitian itu umurnya itu nggak terlalu lama. Jadi hanya sekitar 4 tahun. Lalu setelah itu dia akan turun menyusut dan kemudian habis. Di negara-negara barat ini
pernikahanku udah tahun keempat, Mbak. Berarti ini akan lagi turun-turun ya nanti. Itu dia. Nah, di negara-negara barat ketika mereka itu kemudian manusia ini kemudian kecanduan dengan rasa itu gitu, Mas. Rasa berdebar-debarnya itu tuh membuat karena mereka yang itu namanya bahagia. dopamin, Betul. feromon itu kan yang dicari gitu. Bahkan sampai dibikinin parfum. Betul. Nah, ini kalau di barat itu mereka dengan mudah akan berganti-ganti pasangan untuk dapat sensasi berdebar-debar itu lagi gitu. Nah, terus kemudian kalau di sini gitu ya, pada generasi muda muslim itu kemudian mencari substitusinya itu melalui tayangan-tayangan tadi. Ketika mereka nonton drama Korea, mereka ngelihat aktor aktrisnya ini jatuh cinta dan seterusnya, itu seakan-akan terjadi pada mereka gitu. Padahal sebenarnya kan enggak gitu kan. Gitu loh. Padahal Anda tidak setampan Song Joong Ki. Padahal tidak bagian dari cerita itu gitu ya. Tapi mereka itu berasa bahwa itu adalah dirinya gitu. Nah, tadi ditanyakan apakah betul usia pernikahan di dunia ini singkat? Betul ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat tadi ya, kalau secara sains itu dibuktikan bahwa hormon itu hanya sekitar 4 tahun, lalu debar-debaran yang didefinisikan sebagai cinta itu kemudian akan menguap gitu. Nah, bagaimana caranya membuat supaya rasa cinta ini itu abadi sampai ke surga gitu. Nah, di situ saya mengutip ada beberapa riset gitu. Jadi pernikahan terlama di dunia itu usia pernikahannya itu sekitar 86 tahun. Lalu kemudian berikutnya ya berarti dia menikah dari 1924 kalau nggak salah. 15 sudah dinikahin kali ya. Lalu terus kemudian dia baru meninggal di tahun 2011 gitu. Lalu terus kemudian juga yang berikutnya itu 79 tahun. Nah, kalau kita ngelihat dalam Islam itu usia pernikahan Rasulullah, pasti kita akan merujuknya semua ke Rasulullah gitu ya, sallallahu alaihi wasallam, untuk semua apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Usia pernikahan Rasulullah itu yang terpanjang, terlama itu adalah dengan Ibunda Khadijah. Itu sekitar 25 sampai 28 tahun. Selebihnya dengan Ummahatul Mukminin yang lain itu usia pernikahannya tidak ada yang lebih dari 13 tahun. Dengan Ibunda Aisyah, pernikahannya yang digambarkan yang paling romantis. Dan paling banyak kisahnya itu pun hanya 9 tahun 5 bulan. Yang paling singkat adalah dengan Ibunda Zainab binti Khuzaimah. Itu hanya 1 atau 2 tahun setelah pernikahan Ibunda Zainab ini kemudian wafat. Jadi ada 2 istri Rasulullah yang wafat sebelum Rasulullah, Ibunda Khadijah dan Ibunda Zainab binti Khuzaimah ini. Nah, ini menunjukkan pada kita kalau contoh yang diberikan oleh Rasulullah, manusia paling mulia ini pun hanya sekitar 25 sampai 28 tahun. Berarti pada umumnya manusia juga tidak akan lebih dari itu. Nah, ini yang membuat kita itu harus bagaimana caranya supaya kisah cinta kita ini, pernikahan kita ini abadi sampai ke surga. Nah, ini yang kemudian saya capture dari beberapa kisah-kisah yang ada di situ. Salah satunya misalnya katakanlah kisah tentang Ummu Darda. Ummu Darda ini saking jatuh cintanya sama suaminya gitu ya, dia tuh begitu pengen nanti setelah suaminya itu meninggal dia masih bersama suaminya lagi nanti di surga gitu. Nah, kemudian ucapan ini didengar gitu ya oleh suaminya, dan dia mengatakan kalau kamu ingin menikah lagi denganku di surga, jangan menikah lagi setelah kematianku. Dan ini ternyata sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya itu dia akan di surga bersama suami terakhirnya. Nah, Ummu Darda ini pada waktu itu masih muda dan cantik, dia tuh banyak dilamar, bahkan juga dilamar oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan yang kita tahu dia adalah juga seorang khalifah. Itu semua ditolak dengan halus gitu. Dia mengatakan bahwa dia ingin nanti menikah lagi dengan Abu Darda di surga gitu. Masya Allah, luar biasa banget gitu ya Mbak. Tapi sebelum kita selanjutnya nih, aku masih dengan tadi statement yang pas di awal-awal cinta itu 4 tahun, terus habis itu sisanya itu apa yang harus dilakukan. Mungkin pertanyaannya yang lagi ngetren itu, love itu given atau construct? Iya, betul. Jadi menarik sekali ya Mas ya. Love itu given atau construct gitu ya. Ini juga salah satu pertanyaan yang diajukan oleh seorang mahasiswa S3 ketika dia meminta saya menjadi salah satu narasumber untuk penelitiannya. Jadi ternyata dua-duanya Mas. Jadi love itu juga given sekaligus juga construct. Love yang berupa given atau terberi itu berupa perasaan sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi sakinah itu adalah perasaan tenang di hati, mawaddah itu yang tadi debaran-debaran yang bikin deg-degan itu tadi, dan warohmah itu adalah cinta seperti ibu ke anaknya, hanya memberi tak harap kembali itu. Nah, 3 perasaan ini itu hanya akan muncul dihadirkan Allah di hati kita seiring dengan ketaatan. Jadi kalau tanpa ketaatan kita pada Allah, mustahil rasa itu akan muncul. Padahal rasa ini merupakan pilar yang sangat fundamental dalam pernikahan. Semisal gitu ya, badai kehidupan datang setelah 4 tahun tadi udah gak ada debar-debarannya gitu ya, kemudian badai kehidupan datang tanpa perasaan sakinah, tanpa perasaan tenang, bisa jadi
dengan mudah kita akan membuat keputusan-keputusan yang barangkali nanti akhirnya kita sesali. Tanpa perasaan mawadah, ketika ujian itu begitu datang, itu juga akan membuat kita dengan mudah akan menyerah. Tanpa perasaan warohmah, hanya memberi harap kembali, ini akan sulit, kita akan melewati ujian-ujian itu. Jadi memang Allah hadirkan itu seiring dengan ketaatan. Tentu ketaatan tidak hanya berlaku pada diri kita sendiri. Semisal nih ya, si istrinya sudah melakukan ketaatan yang sangat luar biasa, tapi suaminya enggak. Nah ini masalah juga nanti Harus gitu. Jadi dua-duanya harus melakukan ketaatan. Ini juga menarik. Jadi ketaatan dan juga hubungan itu berbanding lurus. Betul, ya, betul. Jadi ketika kita memang ini konsepnya ya, ketika hubungan kita tuh dengan Allah in the right way, dalam posisi terbaiknya, maka sudah pasti Allah akan membuat hubungan kita dengan siapapun itu juga akan in the right way. Nah ini kadang-kadang ini banyak fenomenanya Mas, ini juga ada penelitiannya. Saya banyak memasukkan data-data dari penelitian di buku itu. Penelitiannya itu dilakukan pada fenomena hijrah. Jadi sekarang ini kan di Indonesia memang sedang ada fenomena hijrah gitu. Betul. Ya. Dan ini ternyata fenomena hijrah ini ketika si istri ini hijrah gitu ya, ngaji tiap hari kemana-mana gitu ya, sementara suaminya enggak. Nah ini tuh ternyata tingkat perceraiannya tuh tinggi. Jadi ketika si istri ini sudah hijrah misalnya gitu ya, udah ngaji kemana-mana, suaminya ini dibangunin sholat subuh aja masih susah gitu. Nah ini terus akhirnya jadi masalah. Ini masalah juga sampai ke anak-anak nanti. Jadi bagaimana caranya, mau tidak mau ketika konsepnya itu adalah ketaatan, mau tidak mau ya dua-duanya harus mau belajar bareng. Harus duduk di majelis taklim yang sama. Sekarang banyak banget ya sebenarnya taklim untuk suami istri gitu ya. Ini dua-duanya memang harus belajar, karena kalau enggak, salah satunya itu lebih duluan, yang lainnya belakangan, ini pasti nanti akan jadi konflik, akan jadi masalah gitu. Nah terus yang kedua, cinta itu juga konstruk juga dibangun itu melalui proses ta'aruf. Kalau kita selama ini berpikir ta'aruf itu hanya proses on the way untuk menikah gitu ya, enggak gitu. Ta'aruf itu ternyata berlangsung seumur hidup gitu. Karena pada prinsipnya secara psikologi manusia itu berdinamika gitu ya. Ada perubahan-perubahan dalam diri kita ketika kita masih anak-anak, ketika kita kemudian remaja, ketika kita dewasa muda, ketika kita sudah tua, itu aja berubah-ubah terus gitu kan. Bagaimana mungkin dua orang manusia ini terus tiba-tiba stagnan gitu, pasti dua-duanya juga berdinamika gitu ya secara psikologi. Nah ini kalau tidak melalui proses terus saling mengenal, terus saling bertanya, terus saling ngobrol, terus saling mencari tahu, ya ujung-ujungnya pasti nanti banyak konflik gitu. Kayak kita aja ke orang tua kita misalnya, kan ada yang kita ini ya orang tua kita makin sepuh kok makin rewel gitu misalnya ya. Ada juga orang tua yang makin sepuh justru makin wise gitu. Nah ini pun sama gitu dengan pasangan kita. Ada yang kemudian seiring dengan perjalanan waktu, dengan banyaknya badai kehidupan yang harus dilalui, kok terus jadi berubah menurut kita gitu. Padahal sebenarnya itu hal yang wajar gitu. Pasti manusia itu memang harus berubah gitu. Itu bagian dari proses adaptasi gitu. Bagaimana manusia itu bertahan itu memang dengan berubah itu tadi gitu. Nah ini harusnya itu terus-terusan untuk saling mengenal itu tadi gitu, nggak akan selesai lah gitu proses ta'aruf itu. Insya Allah nanti ketika misalnya ya tadi ketaatan kita itu sudah berjalan in the right way, kemudian juga yang berikutnya adalah kita selalu berusaha untuk saling mengenal, untuk saling ngobrol terus-terusan, ya insya Allah nanti di waktu yang pendek di dunia ini itu kita bisa melewatinya itu ibarat lewat taman bunga gitu ya. Sementara nanti goal endingnya itu adalah bersama dalam keabadian di surga gitu. Nah ini tuh banyak sekali kisah-kisah itu yang dicontohkan para ada nabi, ada kemudian para sahabat, terus kemudian juga ada para ulama gitu yang saya tuliskan dalam buku itu. Iya. Mbak, ini ada pertanyaan dari titipan dari Konita. Katanya kalau mendekatkan jodoh itu gimana, Mbak? Karena tadi kan ngomongin masalah ta'aruf. Ya, oke, baik. Jadi ini menarik, Mas. Di buku itu saya juga tulis gitu ya. Jadi ini memang mungkin sudah masanya gitu ya. Kalau dulu kan ta'aruf itu melalui proses, misalnya kita bertemu dengan ustadz atau ustazah kita, ya itu juga tetap harus dilakukan ya. Tapi sekarang itu kan ada fenomena ta'aruf online. Jadi ada salah satu aplikasi itu yang ngunduh itu sampai 50.000, Mas. Lalu kemudian pengguna aktifnya itu sampai 5.000. Dan itu fenomena bukan Bumble ya guys, bukan Bumble dan Tinder. Dan itu memang sangat luar biasa sekali. Intinya bahwa
proses ini pun juga dibutuhkan gitu ya oleh Gen Z ini gitu. Nah, yang pasti ya ketika kita harus memahami dulu konsepnya bahwa jodoh itu adalah takdir mubrom, takdir yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan. Jadi dengan siapa kita akan bertemu, dengan si A atau si B atau si C, itu udah ada tulisannya tuh di sana gitu ya. Kapan waktunya dan seterusnya itu juga sudah ditentukan dengan fix gitu. Nggak bisa digeser, nggak bisa dimajukan atau dimundurin gitu. Nah, ini juga kadang-kadang muncul konsep yang salah. Dia nikahnya telat, dia kok cepet banget, apa segala macam gitu ya. Padahal jelas itu bagian dari takdir yang sudah pasti gitu. Seakan-akan kalau kita bilang nikahnya telat, nikahnya cepet, apa semua segala, jodohnya pendek banget dan seterusnya, itu seakan-akan kok kayak rencana Allah tuh nggak presisi gitu ya. Seakan-akan kok rencana Allah itu salah, tidak gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Ada pepatah yang menarik gitu ya, bahwa jodoh itu memang di tangan Allah. Tapi kalau tidak diikhtari ya selamanya akan ada di sana gitu. Jadi yang pertama tadi pastinya itu kita harus mengimani dulu bahwa ini adalah bagian dari takdir gitu ya. Sehingga kalau misalnya nih kita kayaknya tuh kepengen banget si A gitu ya, tapi ternyata yang datang si B gitu ya, itu bukan sesuatu, coba dulu aku sama si ini, coba. Nah, itu udah nggak boleh banget, karena ini kita harus paham dulu konsepnya dari awal bahwa ini sudah, nama itu sudah pasti gitu sudah ya, given gitu ya. nggak bisa diganti-ganti. Lalu kedua, bagaimana mengikhtiarinya? Yang pertama dan pasti itu harus melalui proses istikharah, melalui proses doa. Bagaimanapun juga ya Allah mudahkanlah gitu ya, atau dekatkanlah gitu ya siapapun yang menjadi kehendakmu. Jangan sampai terus mau-maunya kita gitu kan. Ya Allah dekatkanlah si A, kalau dia jauh pokoknya gitulah doanya kayak gitu ya. Kalau dia jodohnya orang lain, jodohkanlah dia denganku dan seterusnya. Nggak benar juga seperti itu. Lalu yang ketiga, prosesnya secara teknis itu juga harus sesuai dengan kaidah syariat. Jangan sampai prosesnya ini membuka pintu kemaksiatan. Barangkali dari awal udah ngomong proses ta'aruf, tapi sebenarnya ya nggak beda gitu, labelnya doang ta'aruf tapi chattingan juga gitu. Nah, itu nggak benar juga gitu. Bagaimana nih proses ta'aruf ini? Ya harus melalui mediator orang ketiga. Nggak ada komunikasi langsung. Memang harus melalui perantara dan seterusnya. Dan ketika akhirnya rasa kerak di hati itu sudah muncul, disegerakan. Jangan juga ditunda-tunda, karena bagaimanapun ketika kita menunda-nunda sebuah kebaikan, itu pasti setan akan datang untuk menghembus-hembuskan entah rasa was-was, entah rasa khawatir dan seterusnya. Bagaimanapun Mas, ini pernikahan itu kan sebuah ibadah terpanjang. Betul. Setan pasti nggak akan rela banget gitu kalau ada manusia yang bisa beribadah seumur hidupnya gitu. Sehingga terus-terusan itu akan dimunculkan itu rasa was-was dan seterusnya. Jadi ketika tadi ya sudah mulai proses teknisnya benar, ada mediatornya, tidak membuka pintu kemaksiatan, lalu terus kemudian sudah ada kebulatan hati, nggak usah nunggu-nunggu aku belum lulus kuliah, aku belum settle, aku belum ke Eropa, aku belum dan lain-lain gitu, nggak banget gitu, karena dalam Islam memang juga tidak seperti itu gitu ya. Tapi itu bisa begitu itu sudah muncul, baiknya disegerakan. Nah, itu dia tuh teman-teman tuh. Jadi kalau misalkan masih mikir yang cowok ini red flag, cewek ini red flag gitu, green flag segala macam, itu lagi ngetren banget Mbak di Gen Z tuh. Jadi bertaaruf lah, karena mungkin itu adalah yang given diberikan. Oke, berarti kalau misalkan kita ngomongin cinta di Islam, nah salah satu hal yang menarik juga yang tadi ya Mbak ya, terkait Nuna Romance. Nah sekarang tuh banyak mungkin wanita-wanita tuh yang nyari karirnya dulu sehingga mungkin agak terlambat, nggak tahu ya terlambat atau enggak, itu kan masing-masing, aku nggak berani ngejudge itu terlambat atau enggak gitu. Ada juga mungkin yang laki-laki gitu kan yang mungkin ngerasa aku pengen nikah dini nih, dulu tuh aku sempat kepikiran Mbak umur 20-an nikah kayaknya seru ya. Cuman ternyata akhirnya 10 tahun kemudian baru terjadi. Nah kalau misalkan kayak begitu, menikah dan juga perbedaan usia dalam Islam itu seperti apa Mbak? Oke, baik. Jadi Mas, usia itu bukan salah satu kriteria yang menjadi isu dalam pernikahan dalam Islam. Jadi nggak ada tuh misalnya katakanlah sahabat datang ya mau melamar atau mau dilamar dan seterusnya, terus nanya kamu umurnya berapa? Saya belum pernah membaca riwayat seperti itu. Jadi pernikahan yang paling berkah di muka bumi ini pun dicontohkan dengan kondisi seperti itu. Pernikahan Rasulullah dengan Ibunda Khadijah.
pada waktu itu masyhur riwayat Ibunda Khadijah itu sudah berumur 40 tahun, Rasulullah baru 25 tahun. Jadi ada selisih usia 15 tahun. Lalu kemudian juga pernikahan dengan rentang usia yang sangat panjang, nggak hanya laki-laki dengan perempuan gitu ya, maksudnya perempuannya yang lebih tua umurnya gitu ya, tapi laki-laki dengan perempuan pun juga ada. Salah satu contohnya adalah pernikahan terakhir sahabat Utsman bin Affan dengan istri terakhirnya Naila. Itu pada waktu itu sahabat Utsman itu sudah 80 tahun, sementara Naila itu baru belasan tahun, ada yang menyebut 11, ada yang menyebut 17. Iya. Dan itu fine-fine saja gitu ya. Maksudnya itu bukan isu gitu dalam Islam. Sehingga, tuh Dharma, ini videografer kita juga beda. Beda 4 tahun ya Dar ya. Itu bukan suatu isu gitu. Karena pernikahan-pernikahan yang dicontohkan nggak pernah tersebut gitu loh. Umurmu berapa itu nggak pernah disebut gitu. Dan ini kemudian kalau misalnya katakanlah kita tarik ya, ini tuh sebenarnya siapa sih yang bikin aturan ini gitu ya, bahwa laki-lakinya harus lebih dewasa daripada perempuannya gitu ya, lebih tua. Nggak ada. Karena kalau kita ngelihat ya, misalnya katakanlah tadi di Korea itu sekarang malah menjadi tren gitu. Angkanya di buku ini saya sebutkan kenaikan angkanya, penelitian dilakukan dari tahun 2014. Angkanya itu bahkan sekarang itu yang menikah dengan usia sepantaran dengan yang perempuannya lebih tua itu angkanya sama gitu. Angka pernikahannya di sana gitu. Misalnya ini 5 ya ini juga 5 gitu ya. Ini 10 ini juga 10 gitu. Bahkan usia pernikahannya itu enggak lagi yang 1 atau sampai 3 tahun gitu ya. Ada yang sampai 10 tahun, itu juga ada penelitiannya gitu. Terus kalau misalnya kita ke negara-negara barat gitu ya, di Eropa dan di Amerika dan seterusnya, itu juga bukan isu gitu, nggak akan menjadi masalah. Tapi barangkali di Indonesia ini bagian dari culture gitu ya, bagian dari adat gitu. Tapi kan kita harus balikin lagi, bagaimana syariat mengaturnya gitu. Masalah gak sih sebenarnya dalam Islam, lah pernikahan yang paling berkah aja contohnya seperti itu gitu ya. Salah satu juga yang pingin saya bawa, yang saya bawa dari buku ini itu adalah untuk jangan memperumit-rumit soal jodoh gitu ya, tapi sekaligus juga jangan mempermudah-mudah gitu ya. Tapi nggak perlu juga hal-hal yang sebenarnya dalam syariat itu bukan bagian dari yang harus dipertimbangkan gitu ya. Itu terus kemudian masuk-masukan semua gitu ya. Karena kalau misalkan aku tuh ngedenger gitu kan, yang kalau yang bagus itu ada yang bagus dan tidak bagus gitu loh Mbak. Yang cowoknya itu 2 atau 3 tahun lebih dewasa gitu. Itu justru malah penelitian di Korea itu menyebutkan pernikahan dengan perempuan yang usianya lebih senior itu lebih berhasil ketimbang yang sama. Kenapa? Karena salah satu faktor keberhasilan dalam pernikahan itu adalah proses kedewasaan. Dan perempuan yang lebih dewasa, lebih settle, lebih matang, itu akan membuat hidup pernikahan itu menjadi lebih landai. Nah ini sebenarnya juga dibuktikan ya, dicontohkan ya, bagaimana saya tidak membayangkan seandainya dulu Rasulullah SAW itu pertama menikah dengan Ibunda Aisyah yang meletup-letup, yang penuh kecemburuan apa segala macam. Padahal Rasulullah itu pas awal-awal pernikahan kemudian berada di fase awal dakwah, tantangannya luar biasa besar sekali begitu kan. Ketika beliau ketakutan menerima wahyu, ketika kemudian umat Islam yang masih sangat sedikit diintimidasi, disiksa semua segala macam, terus istrinya masih yang ya gitu, kebayang nggak? Bubar semua gitu kan. Tapi Bunda Khadijah dengan segala ketenangannya, kedewasaannya itu berikan semuanya. Makanya ya jangan pernah membayangkan bagaimana dalamnya cinta Rasulullah pada Bunda Khadijah. Itu betul-betul sangat luar biasa sekali. Bahkan Aisyah pun cemburu katanya. Padahal Aisyah itu nggak pernah ketemu dengan Ibunda Khadijah. Aisyah belum lahir, Ibunda Khadijah itu sudah wafat gitu. Dan nama yang selalu disebut-sebut, bahkan sahabat-sahabatnya selalu masih dibagikan hadiah dan seterusnya gitu. Ini menunjukkan begitu dalamnya cinta Rasulullah itu pada Ibunda Khadijah. Salah satu yang dijanjikan Allah pada Ibunda Khadijah adalah dibangunkan istana yang hening gitu ya, nanti di surga. Kenapa bukan istana dari batu permata gitu ya, tapi istana yang hening gitu. Saya bisa membayangkan di awal periode dakwah itu barangkali rumah Ibunda Khadijah itu terbuka 24 jam gitu ya. Sebentar-sebentar ada sahabat datang disiksa, sebentar-sebentar ada sahabat datang mau belajar, sebentar-sebentar ada sahabat datang, sehingga kan mungkin hiruk-pikuk gitu ya. Akhirnya ya mungkin ketenangan itu nggak di ini lagi gitu ya, nggak didapat lagi, sehingga nanti akan dibangunkan istana yang hening itu tadi di surga gitu. Saya membayangkan justru pada kondisi seperti itu memang dibutuhkan adalah kematangan, dan perbedaan usia ini akan membuat semuanya lebih smooth, lebih mudah gitu. Saya memang bukan tidak ada experience gitu ya, kebetulan saya dan suami saya hanya selisih 1 tahun gitu, tapi saya melihat banyak contoh gitu ya, kondisi seperti ini dan berhasil.
pernikahan dengan beda usia, di mana perempuannya usianya lebih senior tapi berhasil gitu, sehingga mantap Dharma. sebenarnya ya memang itu bukan isu gitu. Kemarin juga banyak lah gitu ya yang saya bisa saksikan itu gitu. Lalu juga berikutnya adalah tidak hanya soal perbedaan usia gitu ya, tapi juga kadang-kadang orang mertua gitu ya, calon mertua atau orang tua itu terus ngasih kriteria yang ini ada di babnya kayaknya. Iya nih. betul. Ada, Ada kriteria tuh yang macam-macam gitu ya. Sekolahnya di mana? Penghasilannya berapa atau apapun lah gitu ya. Bibit, bebet, bobot. Dengan seperti itu gitu. Padahal sebenarnya ini salah satu contoh yang saya tulis dalam buku itu adalah misalnya kisah Mubarak Ibnu Wahdi gitu. Mubarak Ibnu Wahdi ini adalah orang tua yang nanti akan menurunkan Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ini seorang faqih, ahli ilmu, saudagar kaya, ahli jihad dan seterusnya gitu. Ini juga pernikahannya tuh mertuanya tuh sama sekali nggak berumit-rumit. Jadi Mubarak ini dulunya itu adalah seorang budak gitu ya. Dia itu diminta untuk mengurusi kebun anggur si tuannya ini. Suatu kali tuannya itu minta diambilkan anggur gitu. Tapi yang datang itu diambilin sama si Mubarak ini anggurnya itu asam semua sampai 3 kali gitu. Akhirnya tuannya ini kan heran gitu. Mubarak, kamu tuh udah bertahun-tahun kerja di tempatku, kok cuman milih anggur manis saja kok nggak bisa gitu. Jawaban Mubarak ini, Tuhan, saya itu di sini hanya diamanai untuk merawat kebun anggur ini, bukan untuk mencicipi. Jadi selama bertahun-tahun tuh dia nggak pernah mencicipi anggur itu gitu ya. Terus akhirnya ditanyalah gitu, apakah kamu sudah berkeinginan untuk menikah gitu. Dan kemudian dia bisa memberikan jawaban-jawaban yang betul-betul sangat luar biasa gitu. Kalau orang Yahudi itu begitu memperhatikan masalah harta, kalau orang Nasrani itu memperhatikan masalah nasab, kalau dalam Islam itu wanita Islam itu dinikahi karena agamanya. Dan itu betul gitu ya. Akhirnya si tuannya ini kemudian maukah kamu aku nikahkan dengan anakku, padahal putrinya si tuannya ini tuh benar-benar yang udah dilamar sama anak-anak khalifah gitu. Nah dari pernikahan mereka ini terus kemudian lahirlah Ibnu Mubarak yang tadi yang saya sebut yang sangat luar biasa sekali. Juga kalau masih ingat kisah Khalifah Umar dengan gadis penjual susu, yang dia suatu malam lagi jalan-jalan terus nggak sengaja dia mendengar ada ibu dan anaknya penjual susu yang ibunya ini berusaha untuk curang gitu ya, nambahin air ke susunya, tapi si anaknya nggak mau gitu kan. Terus dia mengatakan di mana Allah gitu. Nah terus akhirnya Khalifah Umar segera pulang, terus siapa yang mau nikah, mau dinikahkan sama orang ini. Dari pernikahan itu kemudian lahirlah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang sangat luar biasa sekali, yang hanya memimpin 2,5 tahun, bahkan pada waktu kepemimpinannya itu serigala aja nggak mau makan domba saking adilnya sang khalifah. Nah dari pernikahan-pernikahan yang nggak perlu dirumit-rumitkan itu tadi gitu ya, asal sesuai dengan kriteria Islam. Jelas dalam Islam itu perempuan dinikahi karena 4 perkara, karena wajahnya, kekayaannya, nasabnya, dan agamanya. Tapi pilihlah agamanya, niscaya akan selamat. Laki-laki lebih mudah lagi gitu. Bila datang kepadamu seorang yang kau ridhoi agamanya, maka nikahkanlah. Selesai gitu. Jadi patokannya itu ternyata hanya agama gitu ya. Dan itu dari 4 mazhab pun juga yang disebut sekufu itu semua menggariskan bahwa itu adalah soal agama gitu. Nah, kalau kemudian sebenarnya dalam Islam tuh kriteria begitu mudah, kenapa kita membuatnya harus sangat rumit gitu ya? Ini jadi pertanyaan saya nih, karena kadang-kadang kita dirumitkan oleh diri kita sendiri. Betul. Terus belum lagi urusan-urusan adat, apalagi kalau misalkan orang tua percaya dengan ini kalau anak pertama nggak boleh dengan anak terakhir ketiga, kayak gitu. Nah itu kan hal-hal yang mungkin tidak ada di agama, tapi ternyata masih menjadi concern di sekarang ini. Tapi Mbak, kalau misalkan sekarang ini apa sih yang mungkin perlu perlu diluruskan dari kita udah melihat nih, kita udah mendengar cerita-cerita dari para aulia tadi terkait cerita-cerita cintanya. Nah, apa sih yang harus dipedomani oleh anak-anak zaman sekarang, apalagi yang sekarang ini sedang memikirkan untuk ke jenjang pernikahan? Ini sebenarnya yang saya tulis di halaman pertama buku ini. Jadi aku sambil lihat. Okay. Halaman pertama buku ini ya. Jadi menikah itu bukan soalan cinta semata, namun tentang siapa yang akan menemani ibadahmu hingga menutup mata. Nah, ketika itu sudah menjadi kriteria gitu ya, katakanlah itu sudah menjadi kita pegang dulu. Akhirnya pertimbangannya adalah kira-kira si A atau si B ini bisa nggak yang akan menemani ibadah kita sampai menutup mata? Atau jangan-jangan ini kira-kira kayaknya enggak deh. Nah itu kalau sudah seperti itu, nanti pertimbangan kita akan menjadi lebih jernih. Siapa yang bisa menemani ibadah kita sampai menutup mata? Tuh menarik banget nih. Menikah itu bukan soalan cinta semata,
namun tentang siapa yang akan menemani ibadahmu hingga menutup mata. Wah, ini luar biasa ini dari seorang Mbak Uti Herlambang. Wah. Iya, jadi kalau itu yang kemudian menjadi kriterianya gitu ya, itu tadi, terus yang lain-lain jadi nggak penting lagi gitu. Tadi soal umur, soal perbedaan adat, atau mungkin soal status ekonomi dan seterusnya, itu menjadi terus kemudian nggak penting lagi gitu. Karena dari awal yang dipikirkan adalah siapa yang akan menemani ibadahmu sampai menutup mata. Menemani ibadah menutup mata itu bukan sekedar ya udah kita sama-sama udah menjalankan semua ritual ini bersama-sama, enggak gitu, tapi saling mengingatkan, kemudian saling membawa, sama-sama saling membawa untuk ke surga gitu. Enggak sekedar ya udahlah dia udah sholat gitu udah selesai, enggak bisa begitu gitu ya. Karena ibadah ini terus kemudian nanti akan menghasilkan anak-anak soleh-solehah dan seterusnya panjang gitu rangkaiannya gitu. Iya. Ini aku ngelihat ini mungkin kita kan ngobrol-ngobrol, ini juga salah satu teaser nih dari buku dari Mbak Uti ini nih, Journey to Your Heart. Ini ada beberapa chapter ini yang menarik banget nih. Jadi kisah cinta para ulama. Nah kalau misalkan ini berarti melakukan research juga ya Mbak ya. Dan kalau misalkan kisah cinta, siapa sih yang paling romantis Mbak? Baik, jadi buku ini Mas sebenarnya materinya itu saya kumpulkan mungkin ada sekitar 30-an judul lah gitu ya, dan yang diambil di sini tuh hanya 15 judul. Ini sebenarnya sudah jadi buku ini kan memang ditujukan untuk milenial dan Gen Z ya. Berarti nanti ada Journey to Your Heart part 2 part nih. Gitu, ya barangkali. Oh beneran? Karena gini, dari riset itu mereka itu Gen Z ini hanya bisa membaca itu paling panjang 2.200 karakter. Itu yang kemudian diambil oleh IG untuk ditaruh di captionnya. Mereka itu udah nggak bisa baca buku 600 halaman gitu, nggak mungkin gitu ya. 300 halaman tuh nggak mungkin. Makanya bukunya itu ya hanya segitu kemampuan mereka membaca. Makanya diambillah 15. Dan 15 itu buat saya itu udah yang ramuan dari semua rasa gitulah ya. Ada romantisnya, ada cemburunya, ada sedihnya, ada cinta yang ditolak, ada segala macam lah, itu udah ada semua di situ gitu. Tapi saya memang paling terinspirasi banget itu dengan kisah cinta Rasulullah dengan Ibunda Khadijah. Bagaimanapun buat saya itu kisah cinta mereka itu sangat luar biasa sekali gitu, sangat luar biasa sekali. The best. Ya, karena nggak kebayang gitu ya Mas, bagaimana seorang perempuan cantik, nasabnya luar biasa, konglomerat pada masanya dan seterusnya berani mengambil keputusan untuk menikah dengan pemuda 25 tahun. Terus pada waktu itu ya Rasulullah itu juga bukan dari, walaupun beliau berasal dari Bani Hashim yang terhormat dan seterusnya, tapi kan juga memang tidak dalam kondisi ekonomi yang baik gitu pada waktu itu. Berbeda gitu ya. kasta gitu. Betul. Ya. Kalau sekarang tuh ibaratnya kayak gitu. Sebenarnya di drama Korea banyak loh yang ngambil contoh-contoh kayak gitu ya. FTV juga. Dan ketika keputusan itu berani diambil, itu kan berarti konsekuensinya panjang banget gitu kan. Dan ternyata bisa dilewati semuanya. Dan nggak perlu heboh, nggak perlu hiruk pikuk lah gitu ya. Ini kayaknya udah mematahkan semua anak-anak zaman sekarang kan usianya bedanya segini gitu, dia status ekonomi gini, pendidikannya begini, ya, betul. Dan itu sudah dipatahkan dari zaman Rasulullah. Udah selesai dijawab itu gitu loh. Kenapa kita harus mikirin hal-hal yang kayak gitu lagi ya? Dan keberanian yang sangat luar biasa itu buat saya, karena saya juga perempuan gitu ya, itu adalah pokoknya perlu diapresiasi dengan sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat ya, kalau kita mau nyari buku-buku rujukannya, kitab-kitab rujukannya itu memang paling banyak itu adalah kisah Ibunda Khadijah dan Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah itu memang karena beliau memang betul-betul menuturkan ya apa yang terjadi pada hidupnya, jadi memang panjang. Tapi Ibunda Khadijah ini betul-betul banyak sekali yang bisa menceritakan gitu. Berarti kan hebat sekali, istimewa sekali gitu ya perjalanan rumah tangga beliau berdua. Bahkan ketika sampai akhirnya Rasulullah itu harus kehilangan Ibunda Khadijah, didahului dengan pamannya dulu yang wafat, terus kemudian baru Ibunda Khadijah. Allah itu menghiburnya pun, menghibur hatinya itu sampai dengan perjalanan Isra Mi'raj. Sampai di-mi'rajkan sampai ke surga gitu loh. Begitu dalamnya gitu kan, berarti kan kesedihan itu gitu. Memang tahun itu disebut sebagai tahun kesedihan gitu ya, setelah meninggalnya dua orang yang sangat luar biasa itu. Tapi saya bisa membayangkan patah hatinya seperti apa gitu ya ketika akhirnya Ibunda Khadijah ini berpulang. Jadi buat saya itu adalah kisah yang paling inspiratif buat saya, terus juga paling paling
menyenangkan banget lah gitu kalau kita mau ngulik, mau baca lagi itu memang sangat banyak banget lah yang bisa diambil dari situ. Tapi kisah-kisah yang lain di situ juga banyak banget. Iya, gitu. Ini aku lagi langsung mau nanya nih kisah yang lain nih. Ini ada di salah satu chapter ayat-ayat cemburu. Waduh, ini kayaknya kalau para laki-laki nih, apalagi yang sudah menikah beberapa tahun gitu kan. Itu tuh namanya cemburu-cemburu itu sering banget gitu. Jadi ini ada satu yang menarik Mas di situ, boleh dibuka nggak yang di ayat-ayat cemburu itu? Saya mengawalinya itu dengan begini, marah. Coba hitung. Jadi kalau kamu marah sama orang yang sekian tahun lebih tua, hitung sekian kali. Marah dengan orang yang sekian tahun lebih tua, hitung sekian kali gitu. Nah, terus kalau marah dengan istrimu itu hitung terus, jangan bicara. Tapi kalau yang istrimu yang marah, bicara terus, jangan hitung gitu. Coba deh. Coba itu dibaca deh. Ayat-ayat cemburu berarti marah dengan seseorang, pikir dulu sebelum bicara. Kalau dia lebih muda, hitung 10 kali baru bicara. Kalau dia seumuran, hitung 30 kali baru bicara. Kalau dia lebih tua, hitung 50 kali baru bicara. Kalau dia istrimu, hitung terus, jangan bicara. Kalau dia suamimu, bicara terus, jangan dihitung. Jadi sampai segitunya gitu ya, perempuan itu gitu. Nah dari ayat-ayat cemburu ini Mas, ternyata dalam Quran pun ada mengcapture tentang ayat itu gitu. Jadi seperti yang saya ambil pertama adalah kisah Ibunda Sarah dengan Ibunda Hajar gitu. Kita tahu istri Nabi Ibrahim. Kita tahu gitu ya, karena kecemburuan Ibunda Sarah setelah kelahiran bayi Ismail, akhirnya Ibunda Hajar ini dibawa pergi sejauh 1000 km ke sebuah padang yang tandus. Nah, karena kecemburuan seorang perempuan itulah kemudian berdirilah kota Mekah Al-Mukarramah yang penuh berkah gitu ya, luar biasa sekali. Dan perjalanan itu juga dipotret dalam Quran surat Ibrahim ayat 37. Lalu kemudian satu lagi yang diambil di kisah di situ adalah ketika Bunda Aisyah ini cemburu ketika Rasulullah itu pulang dari salah satu istrinya, kemudian minum madu gitu ya, dan Ibunda Aisyah ini kemudian bersekongkol dengan beberapa istri lain untuk mengatakan bahwa mulut Rasulullah ini bau setelah minum madu itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan bahwa dia tidak akan minum madu lagi. Turunlah Quran surat At-Tahrim ayat 1 yang teguran untuk Rasulullah gitu. Apakah Rasulullah akan mengharamkan sesuatu yang halal hanya untuk menyenangkan istri-istrinya. Nah, ini begitu dahsyatnya gitu ya, kecemburuan perempuan bahkan sampai kemudian tercapture dalam Al-Qur'an gitu. Jadi sebenarnya cemburu itu bagian yang sangat wajar sekali gitu ya dalam sebuah perjalanan gitu. Ketika kita bisa menikmatinya gitu ya, itu akan menjadi bagian letupan-letupan yang sangat indah gitu. Ibunda Aisyah itu digambarkan sebagai istri Rasulullah yang paling cemburuan gitu ya. Barangkali juga masih muda dan cemburuannya itu meletup-letup gitu. Kisah yang paling terkenal adalah ketika suatu kali Rasulullah sedang berada di rumah Ibunda Aisyah, terus kemudian sedang menjamu tamu-tamunya, tiba-tiba ada salah satu istrinya itu mengirimkan makanan. Itu nggak pakai babi bu, tiba-tiba piring makanan itu langsung ditumplak gitu ya sama Ibunda Aisyah gitu. Pecahlah piringnya, berantakan. Maka Rasulullah marah pada Ibunda Aisyah, misalnya ini istri kurang ajar nih ya, gitu. Enggak, ternyata tidak gitu. Rasulullah pungutin makanan yang berserak itu, dibersihkan, lalu kemudian dimakan dan hanya mengatakan ibu kalian sedang cemburu. Udah nih tamu-tamunya pulang, Ibunda Aisyah datang gitu ya, jadi bagaimana gitu kan, terus apakah kamu aku ceraikan gitu kan, ya enggak juga gitu kan. Ternyata Rasulullah hanya menjawab piring diganti piring, selesai. Kamu mecahin piring kan tadi yang dibawa ke sini, udah ganti itu. Jadi sebenarnya sesimpel itu gitu ya. Ketika ada perempuan cemburu tadi kan disebutkan gitu ya, hitung terus jangan bicara gitu ya, nggak usah diladenin gitu yang sampai kayak apa gitu, karena ya udah gitu. Ibunda Aisyah mengatakan bahwa perempuan yang cemburu itu nggak bisa membedakan antara puncak bukit dengan dasar lembah gitu. Itu saya tulis juga di situ gitu, sehingga ya sudah ikutin sajalah gitu iramanya seperti apa. Ini bukan karena saya perempuan yang saya bicara ya, ini ada beberapa yang saya tuliskan kisahnya di situ gitu. Oke, saya akan belajar untuk berhitung dan diam dan tidak bicara. Dan tidak bicara. Menarik banget nih, Haji Muda udah ngebahas terkait cinta. Jadi kalau misalkan Haji Muda semua ada yang mau ditanyain, nanti juga bisa langsung japri kali ya, atau DM itu ke Mbak Uti Herlambang. Uti.Herlambang. Dan juga jangan lupa nanti pertengahan Februari ya Mbak ya, itu udah ada bukunya Journey to Your Heart. Jadi kalau misalkan pengen tahu lebih banyak lagi, lebih banyak, lebih detail terkait cerita-cerita apa yang ada di dalam buku ini saya baru ngelihat
daftar isinya aja setiap chapter itu kayaknya wah luar biasa. Ini bisa jadi sebuah pelajaran sekaligus perjalanan hidup ya Mbak ya. Nah berarti ini pertanyaan terakhir aku sih Mbak. Kalau dalam Islam itu sendiri cinta itu apa? Baik, jadi Al-Quran itu mengcapture kata hub dalam bahasa Arab yang artinya cinta dan yang semaknanya itu sampai 50 kali. 50 kali. Artinya ini adalah sesuatu yang penting gitu ya. Cinta itu tidak hanya, tentu saja ini tidak hanya pada pasangan gitu ya. Tapi Islam itu begitu luas gitu. Cinta orang tua kepada anak, cinta pada makhluk, semua makhluk Allah, bahkan sampai cinta pada negara dan seterusnya. Itu semua tercapture dalam Islam. Karena memang salah satu kita selalu menyebut gitu ya, Islam itu rahmat lil alamin gitu. Itu di dalamnya ada cinta. Sehingga Allah itu memberikan, Sang Maha Cinta itu memberikan cinta pada kita untuk bisa mengembalikan cinta itu pada Sang Maha Cinta. Jadi memang kita mencintai pasangan, anak-anak, orang tua, lingkungan kita, teman, saudara, sahabat itu semata-mata sebenarnya adalah way, jalan untuk kita bisa kembali kepada Sang Maha Cinta. Iya, tapi cinta itu kan beda gitu loh Mbak. Antara misalkan ke orang tua, terus habis itu ke pasangan, ke anak. Kalau aku tuh merasa kalau misalkan dalam hidup ya yang aku jalani sekarang itu kayak punya apa ya, beda resep gitu kali ya. Beda dimensi. Iya betul. Tadi sudah disebutkan ya, kalau konsep dengan pasangan itu tadi diwakili oleh 3 kata tadi ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini sudah mewakili cinta yang lengkap gitu ya, cinta yang berupa ketenangan hati, cinta yang berupa rasa berdebar-debar dan meletup-letup, tadi juga cinta yang seperti halnya ibu pada anak yang tidak mengharapkan balasan apapun gitu. Itu sudah terwakili kalau pada pasangan seperti itu. Tapi tentu saja tadi kan dimensi cinta dalam Islam itu ternyata sangat luas karena harus cinta itu pada semuanya dan akhirnya harus kembali pada Sang Maha Cinta tadi. Nah menarik banget ini, seru banget kalau misalkan ngebahas terkait satu kata doang, cinta gitu ya. Dan ternyata itu sudah dideskripsikan di Al-Quran dan juga sudah dicontohkan oleh para aulia. Dan juga tadi kalau misalkan Mbak Uti tadi bilang kalau misalkan kisah yang paling romantis itu adalah Nabi Muhammad dan juga Ibunda Khadijah. Waduh ini seru banget pembicaraan kita, udah cukup panjang. Dan maksudnya buat teman-teman semua untuk selanjutnya ini perjalanan Mbak Uti mau kemana lagi nih Mbak? Masya Allah. Mau berpetualang ke peradaban-peradaban mana lagi nih? Ya insya Allah nanti saya habis lebaran tanggal 17 April saya akan melakukan perjalanan ke Turki. Lalu nanti di tanggal 8 Mei insya Allah saya akan ke Uzbekistan. Nanti lihat di IG saya ya untuk selengkapnya. Bisa ikut juga lagi ya bareng sama Mbak Uti ya. Wah, mengikuti perjalanan mentadaburi setiap kota-kota yang ada peradaban Islam. Jadi kita ininya tuh mentadaburi sejarah dari tempat sejarah itu dituliskan. Iya, justru aku ketika pertama kali melihat ternyata ada gitu loh kalau misalkan sebutannya travel atau apa gitu ya yang memberikan sebuah experience seperti itu kayak aku langsung kayak wah gila ini seru banget, ini menarik banget gitu. Karena kirain cuman yang kayak jalan-jalan ya pergi ke Turki, ke Kapadokia gitu ngeliat-liat balon gitu kan. Ternyata kita bakal mendapatkan satu value tambahan terkait bagaimana perjalanan Islam ketika di eranya pada saat itu. Betul. Oke, kalau Mbak Uti sendiri apakah ada pesan-pesan nih buat para haji muda? Oke. Untuk haji muda semuanya, yang pertama soal haji ya, segerakan. Itu suatu hal yang sangat penting banget gitu. Kalau sudah pergi haji, nanti kalian juga akan sampailah ke Eropa, akan sampailah keliling Asia, akan sampailah kemanapun gitu ya. Tapi yang paling penting adalah rasakan dulu gitu, bagaimana nikmatnya wukuf di Arafah. Itu satu. Lalu kedua tadi, untuk mereka yang saat ini sedang menggenapkan takdir cintanya, semoga Allah mudahkan dan betul-betul bisa sehidup sesurga. Untuk mereka yang sedang mencari siapa jodohnya, semoga Allah juga mudahkan, semoga bisa bertemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa dan kemudian membuat kisah-kisah romantis seperti yang ada di buku ini. Wah, amin ya rabbal alamin. Ini aku pengen nge-quote ini bukan satu kalimat. Pokoknya ini menarik banget lah kalau misalnya aku quote. Salju adalah hadiah musim dingin. Matahari adalah hadiah musim panas. Bunga adalah hadiah musim semi. Dan kamu adalah hadiah terindah dalam hidupku. Wah itu.
Gila, keren sekali tuh. Dan pokoknya terima kasih buat Haji muda semua yang udah ikutin kita di Ikro Talks. Saya pasti kita bakal banyak episode-episode menarik lainnya. Kalau misalkan hari ini ngebahas cinta, nanti kita tungguin aja ya. Episode selanjutnya itu apa. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Haji muda.